orang-orang yang atau wanita-wanita yang diharamkan dalam waktu tertentu. Jadi tidak selamanya. Yang pertama, al-jam'u bainal ukhtain. Tidak boleh mengumpulkan dua saudara perempuan menjadi istri seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf." Dalam surat An-Nisa ayat 23. Jadi seorang laki-laki kalau misalnya menikahi seorang wanita, maka adik ipar dari wanita tadi tidak boleh dinikahi selama kakaknya masih berstatus sebagai istri. Artinya apa? Oh, ini kakak beradik kok kayaknya cantik semuanya, cocok lah, daripada diambil orang, saya ambil bareng saja. Jadi jadi istri pertama dan istri kedua. Maka ini tidak dibolehkan mengumpulkan dua wanita bersaudara status sebagai istri dalam waktu yang bersamaan. Namun, misalnya ini seorang wanita punya adik perempuan, lalu wanita tadi dinikahi oleh seorang laki-laki, berarti statusnya sebagai seorang istri. Misalnya istri tadi, seorang wanita tadi meninggal dunia atau dicerai, maka sang laki-laki, mantan suaminya tadi, boleh menikahi adik iparnya. Karena apa? Karena kakaknya sudah tidak menjadi istri bagi dia lagi. Kalau seperti ini boleh. Maka disebutkan tadi apa? Haramnya adik ipar tadi hanya bersifat sementara. Artinya kalau misalnya kakaknya meninggal atau dicerai, maka adiknya boleh dinikahi oleh laki-laki mantan suaminya tadi. Bisa dipahami, Bu? Ada enggak di belakang ini, Ibu-ibu? Jangan-jangan enggak ada ini. Ya, enggak kelihatan soalnya. Ditanya diem nih apa diem, ternyata enggak ada semua. Paham ya? Jadi tidak boleh. Dan dulu pernah saya singgung juga, dalam kenyataan di masyarakat ternyata kok ya ada. Betul-betul ini sungguh-sungguh terjadi di desa saya sendiri kebetulan, dan saya tahu orangnya. Jadi ini laki-laki dan perempuan itu menikah dan masih statusnya sebagai suami istri. Lalu sang laki-laki tadi menikahi adik perempuan, adik istrinya tadi. Dan anehnya itu betul-betul resmi, ya, mempunyai surat akte nikah masing-masing. Berarti di situ ada penipuan tentu saja, ada manipulasi data. Pasti kalau tidak, ya, dari pihak KUA saya kira, saya yakin tidak mau kalau dia tahu. Mungkin memang tidak tahu. Ya. Ini penting sekali lagi. Tidak boleh menggabungkan illa ma qad salaf, kecuali pada zaman jahiliyah dahulu memang tidak ada aturan agama sehingga orang-orang dahulu zaman jahiliyah, pada orang-orang kafir musyrikin, bisa jadi ada di antara mereka yang melakukan seperti ini. Tapi setelah turun aturan agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak berlaku lagi. Bagaimana misalnya kasus tadi, misalnya betul-betul tidak tahu orang menikah wanita dengan adiknya dan betul-betul tidak tahu. Bagaimana kalau setelah itu dia tahu, ternyata nggak boleh ini, maka dia ada pilihan supaya memilih salah satu di antara istrinya itu. Jadi dia harus milih. Artinya apa? Salah satunya harus dia cerai, harus dipisah, karena itu tidak betul. Jadi harus dipisahkan, mau tidak mau, dan dia harus memilih yang mana. Demikian. Yang kedua yang dilarang juga dalam waktu bersamaan, dan tentu saja ini tidak selamanya, ketika hal-hal penghalang yang ini sudah tiada, maka boleh dia menikahi tadi, yaitu al-jam'u bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha. Tidak boleh seorang laki-laki menikahi seorang wanita sekaligus bersamaan dalam waktu yang sama menikahi bibi dari perempuan tadi, bibi istrinya. Baik bibi dari pihak ayah maupun bibi dari pihak ibu. Ini tidak diperkenankan. Jadi misalnya seorang laki-laki A menikahi seorang wanita B. Wanita B ini mempunyai bibi, misalnya adik ibu, ya. Adik ibu ini masih muda, kadang-kadang juga umurnya sepantaran dengan dia, bisa jadi.
Mungkin ibunya ini anak pertama, nikah muda punya anak, lalu ibunya punya adik banyak, yang kecil ternyata sama bareng usianya dengan anak dia. Lalu laki-laki A tadi ya, senang dengan bibi perempuan B yang namanya C misalnya. Lalu dia nikahi bersama, maka tidak diperkenankan. Kecuali kalau dia sudah tidak berstatus sebagai suami lagi dari wanita B tadi, boleh dia menikahi wanita C tadi. Ini yang disebut dengan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu yang sementara, artinya tidak selamanya. Begitu pula seorang wanita tidak boleh mengumpulkan dengan keponakannya juga sama-sama menjadi istri. Yang ketiga, jadi kalau tadi sudah pisah atau sudah bercerai ya meninggal boleh. Berikutnya perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi dalam waktu tertentu, yaitu wanita yang masih berstatus menjadi istri orang lain. Nah, ini tidak boleh. Loh, dia kan tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan pernikahan. Iya, tapi kan dia masih milik orang lain. Istri orang lain itu haram dinikahi. Tapi kalau dia sudah cerai atau suaminya sudah meninggal dunia, maka dia boleh dinikahi. Artinya demikian. Jadi dalam waktu ya tidak selamanya. Wanita-wanita yang masih berstatus sebagai istri orang lain, maka haram dinikahi oleh laki-laki yang lain. Atau wa mu'taddatu, atau perempuan yang masih dalam masa iddah. Wanita-wanita yang masih berstatus sebagai istri meskipun dia sudah dicerai, tetapi masih dalam masa iddah. Statusnya masih istri bagi suami yang menceraikannya. Jadi tolong diperhatikan. Jadi meskipun dia sudah dicerai, iya, tapi masih nunggu masa iddahnya. Selama dia masih berstatus sebagai istri meskipun sudah dicerai, belum habis masa iddahnya, maka tidak boleh, ya, tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Berikutnya yang diharamkan untuk dinikahi, kalau tadi masa iddah ketika dia ditalak yang pertama, maka suaminya selama masa iddah itu ya masih berstatus sebagai suami, sedang istrinya juga masih berstatus sebagai istri. Kecuali kalau sudah habis masa iddah, lalu sang suami yang mentalaknya tadi tidak merujuknya, maka statusnya sudah menjadi wanita yang bebas. Artinya orang lain termasuk suaminya boleh menikahi dia lagi, tentu saja dengan syarat-syarat yang berlaku. Yang keempat, al-mutallaqatu salatan. Yang keempat adalah wanita yang sudah ditalak suaminya 3 kali. Dulu pernah dicerai lalu rujuk, dicerai lagi, rujuk lagi. Nah, untuk talak yang ketiga, maka dia tidak boleh rujuk lagi. Suami yang sudah mentalak istrinya sampai 3 kali, maka dia tidak boleh menikahi mantan istrinya itu lagi dalam waktu sementara tentu saja. Karena nanti ya, kalau wanita tadi sudah menikah lalu dia sudah bercerai, maka dia boleh menikahi lagi dengan catatannya, dengan syarat-syarat pernikahan yang awal lagi, ya, bukan sekedar rujuk, tapi dengan pernikahan yang baru. Tetapi kalau wanita yang sudah dicerai sampai kali yang ketiga itu belum menikah dengan laki-laki lain dan belum bercerai, maka sang mantan suaminya yang sudah mentalak sampai 3 kali tadi tidak halal menikahi mantan istrinya tersebut. Jadi ini perlu diperhatikan, termasuk dalam hal ini adalah para suami jangan mudah mengatakan talak. Hati-hati nanti kalau sudah sampai 3 kali, ya, talak pertama, menyesal rujuk. Kemudian ada masalah, talak lagi yang kedua. Nah, ini kesempatan ketiga tidak bisa lagi langsung rujuk. Harus melalui prosedur ya perpisahan yang sesungguhnya
Lalu kalau ingin kembali, maka syaratnya istri harus menikah dengan laki-laki lain secara benar, secara alami pernikahannya, bukan pernikahan yang dibuat-buat, bukan pernikahan di skenario, tidak. Lalu dia sudah berhubungan, lalu dengan sebab yang lain mungkin dia bercerai, baru boleh menikahi lagi. Yang kelima, wanita atau laki-laki yang haram dinikahi dalam waktu sementara, artinya tidak selamanya, adalah menikahi wanita atau laki-laki pezina. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi para pelacur, baik laki-laki maupun perempuan, itu tidak boleh dinikahkan dengan wanita atau laki-laki yang baik. Jadi orang-orang baik, ya, tidak boleh dinikahkan dengan pelacur, baik laki-laki maupun perempuan. Haram hukumnya. Kok sementara iya, selama dia masih menjadi pelacur. Kalau misalnya Allah menghendaki laki-laki atau perempuan pelacur tadi lalu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, lalu dia berubah menjadi orang baik, maka boleh dia dinikahi. Karena statusnya bukan lagi wanita atau laki-laki pezina. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 3, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan." Seorang laki-laki pezina itu tidak boleh menikah dengan wanita baik-baik kecuali dengan pezina juga atau perempuan-perempuan musyrik. Sebaliknya waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita pezina tidak boleh menikah dengan laki-laki yang baik. Bolehnya dengan sesama pezina atau laki-laki yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki pezina atau perempuan pezina itu haram hukumnya bagi orang-orang yang beriman. Kecuali apa tadi? Bertaubat. Karena orang yang bertaubat dari dosa itu ya bersih dia statusnya. Dulunya orang kafir bertaubat menjadi seorang muslim. Dulunya orang musyrik bertaubat menjadi seorang muwahhid. Dulunya ahli maksiat bertaubat dengan ahli taat, maka statusnya sudah berubah. Nah, secara khusus wanita-wanita yang menjadi pezina atau laki-laki yang menjadi pezina ini sementara dia tidak boleh dinikahi. Haram dinikahi sampai dia menjadi orang-orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita-wanita yang haram dinikahi dalam waktu tertentu, artinya tidak selamanya. Jadi misalnya, waduh ipar saya nih kok cantik, pusing kan? Ya kalau memang bagaimana ingin menikahi dia, ya harus melepas salah satunya. Ya artinya kakaknya, kalau memang pengen adiknya, ya kakaknya dicerai kan gitu. Kalau bareng, udah perlu kakaknya juga cantik, ya sudah, satu saja pilih kan begitu. Begitu pula dengan bibinya, waduh. Misalnya ini bibinya, ternyata sudah tua tapi menarik. Ya, pilih salah satu. Tidak boleh menggabung. Tidak boleh menggabungkan sekali. Begitu pula tadi, istri orang lain. Ya, tidak boleh. Istri orang lain. Kalau suami orang lain, boleh. Kalau suami orang lain boleh, karena laki-laki boleh menikahi sekaligus berapa? 4 orang. 4 orang boleh. Ya kan? Tapi kalau perempuan tidak boleh. Perempuannya 1, laki-lakinya 2 atau 3, 4 tidak boleh. Makanya harus bersabar. Waduh, ini istri orang lain ini cantik banget. Saya pengennya tidak boleh selama statusnya masih menjadi istri orang lain. Beda halnya dengan wanita. Kalau misalnya wanita, pengen ini seorang ikhwan, ternyata sudah punya istri, tidak masalah. Ya, secara hukum dia halal. Ya, boleh. Begitu pula tadi ya, wanita yang ditalak sudah kali yang ketiga. Maka ini tidak boleh menikah lagi meskipun menyesal. Makanya hati-hati para suami, para bapak, jangan mudah mengucapkan kata cerai atau talak kepada istrinya. Karena penyesalan itu adanya sudah terjadi. Kemudian tadi ya, menikahi laki-laki atau perempuan pezina ini jelas tidak diperbolehkan. Berikutnya ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, ada bentuk-bentuk pernikahan yang tidak sah, yang batil, yang fasid. Dan pernikahan ini tentu saja tidak diperkenankan oleh syariat agama kita. Yang pertama, nikahus shighar. Nikah atau pernikahan shighar. Apa itu nikah shighar? Wa huwa an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu aw ukhtahu aw ghayrahuma mimman lahu wilayatu atau walayatu alaihi
ala ayyuzawwijahu al-akharu aw yuzawwij ibnahu aw ibna akhihi aw ibnatahu aw ukhtahu aw binta akhihi aw nahwa dzalik. Begini ilustrasi atau penggambarannya. Ada seorang laki-laki mau menikahkan anak perempuannya atau adik perempuannya atau pokoknya wanita yang menjadi perwalian dia. Dia punya saudara perempuan, dia punya anak perempuan, ya. Dia mau menikahkan wanita ini tadi dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tadi yang mau jadi menantu dia harus menikahkan anak perempuannya atau saudaranya atau bibinya dengan dirinya. Misalnya ada laki-laki melamar dia, "Pak, boleh saya menikah dengan putri Bapak?" Oh, setelah melihat ini, oh ini orangnya cocok, orangnya memenuhi syarat. Oh boleh. Tapi syaratnya, sampean punya adik enggak? Perempuan? Punya. Ya sudah, syaratnya saya nikah dengan adik perempuan Anda. Atau punya anak perempuan enggak? Punya. Oh ya, syaratnya saya nikah dengan anak perempuan Anda. Ya. Dan status akad pernikahan dengan syarat seperti ini adalah fasid. Artinya rusak alias tidak sah. Sawa'un dzukira fihi mahrun amla, baik disebutkan mahar ataupun tidak. Ini nanti ada dua pendapat. Ya, kalau disebutkan mahar maka boleh, tapi kalau tidak boleh. Wallahu taala a'lam bishawab. Di dalam kitab Al-Wajih yang kita baca ini, baik disebutkan mahar, ada mahar atau tidak, maka hukumnya adalah fasid alias rusak, tidak sah. Maka ini tidak diperkenankan. Menikahi seorang wanita atau menikahkan seorang wanita dengan syarat laki-laki tadi menikahkan wanita-wanita yang di bawah perwaliannya kepada dirinya. Yang kedua, dan ini beliau sebutkan beberapa dalil, di antaranya beliau Rasulullah SAW melarang. Dalilnya adalah disebutkan dalam As-Sahihain dari sahabat Ibnu Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil shighar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang model pernikahan shighar. Begitu pula karena ini larangan dari Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Apa saja yang Allah Ar-Rasul perintahkan maka ambil, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Nabi larang maka jauhi. Karena ini Nabi melarang, berarti kita tidak diperkenankan melakukan pernikahan shighar. Begitu pula dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pernikahan shighar. Yaitu apa? Wasyigharu ay yaqula ar-rajul lirrajul. Seseorang berkata kepada orang lain, "Zawwijni ibnatak." Nikahkan aku dengan anakmu, wa uzawwijuka ibnati. Lalu aku juga nikahkan kamu dengan anakku. Au zawwijni ukhtak wa uzawwijuka ukhti. Atau seorang laki-laki mengatakan, nikahkan aku dengan saudara perempuan kamu, dan kamu aku nikahkan dengan saudara perempuanku dengan syarat tertentu. Maka ini tidak diperkenankan. Begitu pula dalam hadis yang lainnya, la shighara fil Islam. Tidak ada pernikahan model shighar di dalam agama Islam. Lalu juga disebutkan di sini ada riwayat yang panjang tapi tidak kita lewati saja, nanti silakan dibaca. Yang kedua sekarang, jadi model pernikahan seperti itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam, saya belum pernah menjumpai di dalam praktik kehidupan di sini yang saya tahu. Tapi saya kira ada, ya, karena ini dilarang tetap ada kemungkinan orang-orang yang seperti ini. Kalau tadi model yang mengumpulkan dua wanita tadi betul-betul saya jumpai. Betul-betul saya jumpai dan tahu saya sampai hari ini masih ada orang itu. Begitu pula ada kasus yang saya dikasih tahu kalau ini di tempat kami sekarang. Jadi tempat saya sekarang itu ada bapak-bapak tua, umurnya 170 sekian. Dulu dia ternyata pernah menikahi wanita yang bersaudara, kakak dan adiknya. Dia cerita kepada saya orang ini. Tetapi setelah dia dikasih tahu oleh seorang ustaz, lalu adiknya dicerai. Ya, ini terjadi. Dan ini orangnya sudah tua, sekarang masih hidup. Ya, yang sekarang yang menjadi istrinya yang sah adalah kakaknya. Adapun adiknya sudah dia lepas dan sudah menikah lagi dengan orang lain yang sudah mempunyai anak, bahkan mempunyai cucu. Itu betul-betul terjadi. Ya, bisa jadi karena tidak tahu, atau bisa jadi sudah tahu tapi
ya, ngakali kalau ini seperti ini maka hukumnya jelas ini istihza ya, mengolok-olok ayat Allah, hukum Allah, maka hukumnya bisa jadi kufur kalau sudah tahu. Adapun kalau belum tahu urusannya lain. Mungkin orang-orang yang sama sekali tidak tahu lalu dia menikah, maka setelah dia tahu dia harus lepas salah satunya. Pernikahan yang dilarang yang kedua, yang berapa sekarang? Model pernikahan yang dilarang adalah nikahul muhallil, yaitu pernikahan al-muhallil yang menghalalkan, artinya wa huwa ay yatazawwajal mutallaqata thalathan ba'da inqida'i 'iddatiha, yaitu seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah ditalak kali ketiga tadi, talak bain tadi, setelah tentu saja habis masa iddahnya, lalu dia menikahi tadi. Karena apa? Mantan suaminya sudah tidak boleh menikahi mantan istrinya yang sudah dia talak sampai 3 kali tadi. Kecuali dia mantan istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain, lalu sudah berhubungan, lalu sudah dicerai atau sudah berpisah misalnya, baru dia boleh menikah dia dengan dia lagi. Tapi kalau tidak maka tidak boleh. Nah, ini nikahul muhallil, ini nikah akal-akalan. Jadi seseorang menikahi wanita yang sudah ditalak sampai kali ketiga, setelah dia nikahi lalu dia cerailah perempuan tadi, litahilla li zaujihal awal, dengan harapan agar mantan suami yang pertama yang dahulu mencerai dia sampai 3 kali itu bisa menikahi lagi dengan wanita tadi. Nah, kalau pernikahan ini pernikahannya hanya skenario, maka hukumnya fasid, ya, tidak sah dan hukumnya haram. Bahkan ini termasuk dosa besar. Mengapa? Karena bikin akal-akalan. Kecuali kalau betul-betul tadi perempuan menikah secara alamiah, betul-betul menikah dengan seorang laki-laki, lalu dalam perjalanan pernikahan mungkin dia tidak cocok lalu bercerai, atau suaminya yang kedua ini meninggal. Nah, baru boleh misalnya mantan suami yang pertama yang dahulu mencerai sampai 3 kali itu pengen lagi, ya namanya orang kadang-kadang menyesal, ya, maka baru boleh. Tapi kalau ini tadi hanya dibuat-buat, hanya akal-akalan, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dan ini kayaknya ada model seperti ini. Meskipun secara pasti, ya, di dalam sebuah cerita saya pernah cerita, tapi ya, menurut saya cerita ini asal-asalan, ya, nggak tahu apakah berdasarkan kisah nyata atau tidak. Pernah melihat seperti itu. Ini dalam prakteknya saya belum melihat, tetapi ini bisa jadi terjadi karena memang dilarang oleh agama, dan kita hendaknya berhati-hati. Wa hadzal naw'u min az-zawaj kabiratun min kaba'iril itsmi wal fawahish la yajuz. Kata beliau, perbuatan mengada-adakan ini, membuat skenario seperti ini termasuk dosa besar, termasuk perbuatan keji, dan hukumnya tidak boleh. Sawa'un syarata dzalika fil 'aqdi aw ittafaqa 'alaihi qabla al-'aqdi aw nawahu ahaduhuma bi qalbihi wa fa'iduhu mal'un. Baik tadi itu adalah kongkang-lingkong antara mantan suami pertama dengan laki-laki tadi. Misalnya gini, waduh, kamu nggak mau saya bayar pura-pura jadi menikah dengan mantan istri saya biar nanti saya bisa menikah dengan dia lagi. Nah, seperti ini, kongkang-lingkong. Ya. Kongkang-lingkongnya dengan laki-laki atau dengan yang perempuan juga. Ya. Ya udahlah, nikah dengan saya saja, nanti sebentar kemudian kamu saya cerai agar kamu bisa menikah lagi dengan mantan suamimu. Atau barangkali tanpa ada akad seperti ini. Misalnya, laki-laki yang mencerai tadi adalah saudara kita. Lalu kita tahu saudara kita itu menyesal habis, dan kita kasihan sama saudara kita. Udahlah, saya berkorban deh menikahi mantan kakak ipar saya. Ya. Dia nggak ngomong-ngomong, dengan catatan nanti saya cerai lagi. Ya. Kemudian biar dinikahi oleh kakak saya atau saudara saya. Maka ini pun tidak boleh, meskipun dia hanya berniat seperti itu. Dia kasihan, atau mungkin sahabatnya, atau mungkin apa. Maka ini tidak diperkenankan. Kalau memang menikah wanita, menikah betulan, bukan menikah sekedar untuk akal-akalan. Jadi kalau dia menikah betulan, maka ini yang dibolehkan. Lalu dia cerai atau dia meninggal lalu menjadi janda, maka ini baru boleh. Di dalam hadis disebutkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallal. Nabi wal muhallala lahu, melaknat orang yang menjadi muhallil dan al-muhallal lahu, artinya pelaku pernikahan akal-akalan tadi, dan juga orang yang kongkal-lingkong dengannya agar dia bisa menikah lagi dengan mantan istrinya. Dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Begitu pula ja'a rajulun ila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ada seorang laki-laki datang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Fa sa'alahu an rajulin. Laki-laki tadi menanyakan tentang sebuah kasus. Ada seorang laki-laki tallaqa imra'atahu salasan, yang sudah mencerai istrinya sampai kali yang ketiga. Fatazawwajaha akhun lahu min ghairi mu'amaratin minhu. Lalu saudara dari laki-laki tadi menikahi mantan kakak iparnya tanpa ada perintah, tanpa ada tongkal-lingkong darinya. Tapi niat dari adik ipar tadi liyuhalliha li akhihi, agar nanti dia ceraikan lalu dia mantan kakak iparnya itu bisa halal, bisa menikah lagi dengan kakak kandungnya. Bagaimana kasus seperti ini? Ya. Hal tahillu lil awwal, apakah setelah nanti dia cerai, ya, dicerai oleh laki-laki saudaranya tadi, apakah perempuan tadi halal bagi mantan suami pertamanya yang sudah mencerai sampai kali ketiga? Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan la, tidak. Illa nikah ragbatin, kecuali pernikahan, ya, mantan istrinya itu dengan laki-laki lain betul-betul pernikahan yang alami, pernikahan yang sesungguhnya karena suka sama suka, ragbah, karena memang ingin menikah, bukan sekedar ingin, ya, menghalalkan tadi dirinya dengan mantan suaminya. Kunna na'udhu hadha sifahan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami, ya, menganggap perbuatan seperti ini sebagai perbuatan perzinaan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini nikahnya adalah nikah yang tidak betulan, bukan karena keinginan, tapi hanya skenario saja. Jadi tidak diperkenankan. Ini model pernikahan yang haram yang kedua. Dan kemungkinan memang ada seperti ini. Apalagi orang yang pertama ini mungkin seorang pejabat atau dia kaya, duitnya banyak tapi temperamen. Sebentar kamu bisa cerai. Ya, akhirnya sampai ketiga dia menyesal. Lalu dibayarlah orang lain. Kamu saya bayar pura-pura nikah istri saya, habis itu kamu cerai lagi. Yang ketiga, pernikahan yang diharamkan adalah nikahul mut'ah. Nikah mut'ah. Wa yusamma az-zawaj al-mu'aqqat. Disebut juga kawin kontrak. Kawin kontrak artinya sampai waktu yang ditentukan. Wa zawaj al-munqati, atau pernikahan yang putus, nanti akan secara otomatis dia terlepas kalau waktu yang ditentukan sudah habis. Wa huwa ay ya'qida ar-rajulu 'ala al-mar'ati yawman aw usbu'an aw shahran aw ghayra dhalika min al-ajal al-ma'lumah, yaitu bila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan catatan dalam tempo atau waktu tertentu, bisa sehari, bisa sepekan, bisa sebulan atau setahun. Misalnya dia menikah, ya, dalam tempo yang telah ditentukan. Kalau habis masa tadi, berakhir pula pernikahan mereka. Misalnya sehari semalam, ya sudah, begitu selesai sehari semalam, statusnya sudah bukan suami istri lagi menurut mereka. Wa huwa zawajun muttafaqun 'ala tahrimihi. Perhatikan di sini, pernikahan mut'ah, ya, adalah pernikahan yang telah disepakati keharamannya. Wa idzan aqada yaqa'u batilan, dan kalaupun terjadi adanya nikah mut'ah, maka itu akadnya adalah akad yang batil, tidak sah. Sehingga apa? Statusnya mereka tetap berzina. Memang dahulu nikah mut'ah ini pernah dibolehkan dalam waktu yang tidak lama. Disebutkan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ati amal fathi hina dakhalna Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami supaya melakukan nikah mut'ah pada waktu penaklukan kota Mekah, ketika kami sampai di kota Mekah. Tsumma lam nakhruj hatta nahana anha. Kemudian nikah mut'ah itu sudah dilarang lagi sebelum kami keluar dari kota Mekah. Artinya memang dalam waktu yang tidak lama. Pernah memang dibolehkan, tetapi setelah itu diharamkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Oleh karena itulah, kalau ada oknum, organisasi, mazhab, pendapat, kelompok yang mengatasnamakan agama Islam, yang salah satu ajarannya membolehkan bahkan menganjurkan nikah mut'ah, maka sesungguhnya pemahaman ini adalah pemahaman yang keliru, sesat lagi menyesatkan, karena bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang tegas. Bahkan ini sepakat
umat Islam akan keharamannya ila yaumil qiyamah. Oleh karena itulah hati-hati, meskipun ini menggiurkan bagi para laki-laki perempuan, khususnya bagi anak-anak muda, apalagi mahasiswa dari luar Jawa, dari luar Jogja yang tinggal di sini. Wah, enak sekali. Ya, bisa gonta-ganti pacar, gonta-ganti pasangan, statusnya menurut pemahaman ini tidak dosa, bahkan berpahala. Sementara kalau pemahamannya kita yang betul, pemahaman agama Islam, Ahlus Sunnati wal Jamaah, jelas ini haram. Waduh, daripada saya haram mendingan saya cari yang halal saja. Maka ini hati-hati, perbuatan maksiat termasuk keji, lagi munkar yang wajib kita jauhi. Termasuk pula jangan sampai ya, apalagi atas nama mungkin orang-orang yang kaya, orang-orang mungkin pejabat yang selama ini konon katanya juga sering pergi luar kota, begini begitu, sementara duit juga banyak. Wah, daripada beli itu haram, jelas kalau prostitusi, perzinahan haram katanya. Tapi kalau ini ditawari, Pak, ini enggak haram Pak, kalau ini halal katanya, maka ini tetap tidak diperbolehkan. Hati-hati, sekali lagi, model pernikahan mut'ah yang konon katanya ini juga sudah marak, apalagi propaganda pemahaman ini mulai gencar, mulai terang-terangan, termasuk di daerah istimewa Yogyakarta ini. Setahu saya sudah sejak tahun 90-an sekian itu sudah ada model-model seperti ini pemahamannya. Oleh karena itulah hati-hati ibu-ibu, ya, bapak-bapak yang mungkin punya anak, punya saudara perempuan atau laki-laki yang masih kuliah, tolong dikasih nasihat. Jangan terjebak dalam perzinahan terselubung yang dikemas ya dengan baju perzinahan. Ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Dan konon katanya juga sempat ya ada laporan meskipun penelitian ini valid atau tidak. Yang akhir-akhir ini ada sebagian yang meneliti di mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu konon katanya juga sudah sekian persen banyak yang biasa ya tidak sudah biasa melakukan seks bebas. Bisa jadi barangkali mungkin ada pemahaman-pemahaman seperti ini. Oleh karena itulah hendaknya hal-hal seperti ini perlu disampaikan. Dan kita harus tegas menyatakan bahwasanya pemahaman nikah seperti ini adalah nikah yang fasid atau yang batil, yang tidak sah. Tentu saja pelakunya kalau pernikahannya tidak sah ya apa? Statusnya apa? Statusnya adalah berzina. Wal'iyadu billah. Bagaimana sekarang kalau ada orang yang menikahi seorang wanita, tetapi dia memang sejak awal niatnya untuk dicerai. Jadi dia menikah, betul nikahnya sah, nikah sah dengan syarat dan rukunnya semuanya dipenuhi. Tetapi dalam benak laki-laki tadi, dia ingin nanti kalau sudah sekian-sekian dia menceraikan. Niatnya begitu, meskipun tidak diucapkan, tidak dilafalkan dalam perjanjian di awal. Tidak sebagaimana nikah mut'ah. Sudah sampaikan secara eksplisit, oh nanti sehari, 2 hari, sepekan, sebulan, seterusnya. Kalau ini tidak, misalnya mahasiswa luar Jawa, ya kan, tinggal di Jogja, kuliah atau pelatihan setahun. Adalah, saya nggak kuat kalau begini, nikah saja, tapi setelah tahun nanti dia dicerai. Bagaimana seperti ini? Disebutkan oleh penulis Al-Wajid, beliau menukil penjelasan dari Syekh Sayyid Sabiq di dalam kitab Fiqh Sunnah, ittafaqal fuqaha'u ala anna man tazawwaja imra'atan duna an yashtarita at-tawqita fi wa fi niyyatihi ay yutalliqaha ba'da zamanin aw ba'da inqida'i hajatihi fil balad alladhi huwa muqimun bihi faz-zawaju sahih. Ahli fikih bersepakat bahwa seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita ya tanpa mensyaratkan untuk menikahi dalam waktu tertentu, tetapi di dalam hatinya dia berniat untuk mencerai istrinya itu tadi setelah waktu tertentu atau setelah kebutuhannya selesai di sebuah negeri tempat ia tinggal. Seperti tadi misalnya ada orang luar Jawa nikah S2, kuliah S2 di Yogyakarta, lalu selama 2 tahun dia menikah. Dia tidak mengatakan kepada istrinya, kamu saya nikahi 2 tahun saja, tidak. Dia menikah. Tapi hati kecilnya menyatakan nanti kalau saya sudah selesai kuliah saya, ya, saya cerai istri saya. Bagaimana seperti ini? Ya, maka nikahnya sah secara hukum sah. Namun beliau menyebutkan
Wa khalafa al-Auza'i fa'tabarahu zawaj mut'ah. Tetapi Imam Auza'i tidak setuju dengan model pernikahan yang dikatakan sah oleh ahli fikih seperti ini tadi. Karena beliau menyatakan berpendapat bahwa pernikahan seperti ini sama halnya dengan pernikahan mut'ah, meskipun tidak disebutkan di awal. Kalau mut'ah jelas. Jadi dia nikah selama berapa hari, selama berapa bulan, selama berapa tahun, begitu. Kalau ini tidak. Tetapi niat seorang laki-laki sudah ingin menceraikan tadi. Beda hanya kalau orang bercerai itu ya sejak awal niatnya tidak ingin bercerai, tapi mungkin ada kasus di tengah jalan lalu dia bercerai, itu beda. Ya. Lalu beliau juga menyebutkan pendapat dari Syekh Rashid Ridha yang memberikan komentar terhadap pendapat di atas tadi. Lalu penulis Al-Wajiz menyatakan intinya wa yu'ayyidu ma dhahaba ilaihi Syekh Rashid athar Umar ibn Nafi' an abihi annahu qala. Tadi ya. Jadi intinya beda pendapat ya, kalau Sayyid Sabiq menyatakan itu sah, sementara kalau Syekh Rashid Ridha justru berpendapat sebaliknya, batal ini, dan itu dikuatkan oleh penulis Al-Wajiz yaitu Syekh Abdul Azim Badawi, dan pendapat dari Syekh Rashid ini dikuatkan oleh asar Umar bin Nafi' dari ayahnya bahwasanya tadi ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang pernah kita sebut di awal tadi. Fasa'alahu an rajulin talaqa imra'atahu salasan. Bertanya tentang seorang yang menceraikan istrinya sudah sampai 3 kali. Fatazawwajaha akun lahu min ghairi mu'amaratin minhu liyuhillaha li akhi. Lalu saudara laki-laki tadi menikahi mantan istri kakaknya tanpa perintah, tanpa kesepakatan dengan laki-laki tadi. Dia betul-betul ini inisiatif sang adiknya, tanpa diketahui sang kakaknya. Agar apa? Agar nanti dia cerai, lalu sang kakak bisa menikah dengan mantan iparnya itu. Hal tahillu lil awal, bolehkah perempuan itu menikah dengan mantan suami yang pertama? Qala la illa nikahu ragbatin. Oh, tidak boleh, kecuali pernikahan Anda atau pernikahan laki-laki saudara yang tadi dengan mantan kakak iparnya itu betul-betul pernikahan karena suka sama suka, pernikahan yang alami. Kunna na'udzu hadza sifahan ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami menganggap hal ini sebagai perzinahan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, menurut pendapat Syekh Abdul Azim, orang yang menikah meskipun tidak dilahirkan ucapan perjanjiannya itu, tapi niatnya untuk diceraikan dalam waktu tertentu. Misalnya dia pergi ke Jakarta safar selama sebulan. Waduh, ini kalau sebulan ya jelas mau jajan dosa besar, zina. Lebih baik saya menikah saja deh. Nanti dapat orang sana, setelah itu kita cerai. Toh tidak ada perjanjian, maka ini tidak diperkenankan. Demikian berkaitan dengan masalah pernikahan yang dilarang. Ada nikah shighar, jadi seorang ingin menikahkan saudara atau anak perempuannya dengan laki-laki lain dengan syarat saudara atau laki-laki tersebut menikahkan pula anak atau saudaranya. Begitu pula ada nikah al-muhallil tadi ya, model akal-akalan. Bila seorang wanita sudah dicerai sampai kali ketiga, maka tidak halal bagi mantan suaminya itu, kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain, lalu dia sudah bercerai, lalu selesai masa iddahnya dan baru boleh dengan dia menikah lagi. Tapi kalau pernikahan perempuan tadi dengan laki-laki lain sekedar akal-akalan agar perempuan itu bisa menikah lagi, maka ini hukumnya batil dan tidak sah. Dan yang terakhir adalah pernikahan mut'ah, yaitu kawin kontrak ya, dalam waktu dan kesempatan yang terbatas. Yang memang sejak awal nanti mau berpisah. Begitu pula tadi ilustrasi yang kedua, meskipun bukan nikah mut'ah secara jelas, secara sharih, tapi di sini dianggap juga ya, sehingga lebih baik untuk ditinggalkan. Beliau berpendapat hukumnya tidak diperkenankan. Demikian, insyaallah taala pertemuan ke depan kita lanjutkan hak-hak suami istri yang tentu saja ini wajib kita ketahui bersama agar kita bisa melaksanakan kewajiban kita ya terhadap pasangan kita dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat akan pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan tentu saja kita bisa istiqomah di atas pemahaman agama yang benar. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wali.